Bagaimana jika perang terbesar dalam sejarah manusia sebenarnya sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu? Bayangkan sebuah dunia di mana kebenaran dianggap kebohongan, dan kebohongan justru dipuja sebagai kebenaran. Disitulah Alkitab berbicara tentang satu kata yang mengguncang, Armageddon. Dalam kitab, ada satu bagian yang sangat misterius. Di sana tertulis tentang roh-roh jahat yang pergi kepada raja-raja dunia, mengumpulkan mereka untuk satu pertempuran besar di sebuah tempat yang disebut Armageddon. Banyak orang membayangkannya sebagai perang nuklir atau kehancuran total umat manusia. Namun sesungguhnya, Armageddon bukan sekedar perang senjata. Ini adalah gambaran dari pertarungan terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Kitab suci menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman, dunia akan mengalami krisis iman yang sangat dalam. Kebenaran akan ditolak. Banyak orang akan mengikuti kekuatan yang menentang Allah. Gereja mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua, gereja harus melewati ujian iman terakhir. Sebuah masa di mana iman akan diuji, bukan hanya oleh penderitaan, tetapi oleh penyesatan besar. Inilah yang digambarkan secara simbolis dalam kisah Armageddon. Bukan sekedar sebuah lokasi, tetapi simbol dari puncak konflik spiritual dalam sejarah manusia. Namun ada satu hal penting. Armageddon bukan akhir kemenangan kejahatan. Justru sebaliknya, di tengah kekacauan itu, kitab Wahyu menggambarkan langit terbuka dan Yesus Kristus datang sebagai Raja. Bukan sebagai bayi di palungan, tetapi sebagai hakim yang adil. Kejahatan yang selama ini tampak kuat akan runtuh dalam satu keputusan ilahi. Pada akhirnya, sejarah tidak ditutup dengan kehancuran, tetapi dengan kemenangan Allah, sebuah langit baru dan bumi yang baru. Namun kisah Armageddon sebenarnya meninggalkan satu pertanyaan bagi kita hari ini. Bukan tentang kapan perang itu terjadi, tetapi tentang di pihak mana kita berdiri ketika kebenaran dan kebohongan saling berhadapan. Dan mungkin saja pertempuran terbesar justru sedang berlangsung di dalam hati manusia saat ini.